Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak bayar utang kereta cepat Indonesia-Cina menggunakan dana APBN. Menurutnya proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini, tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini, termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak ke kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak untuk mencegah penyelundupan yang kerap terjadi di jalur hijau impor. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ia melakukan sidak di jalur hijau kepabeaan kargo impor Pelabuhan Tanjung Priok. Jalur hijau menjadi target Purbaya dalam sidak kali ini. Pasalnya, Purbaya pernah menyatakan keinginan untuk mengecek jalur hijau kargo impor untuk memberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nggak ada, saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler, tapi nggak semuanya dicek. Tapi jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang menjual barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Dalam inspeksi mendadak itu, Purbaya sempat memeriksa satu kontainer milik perusahaan Cina. Kontainer itu berisi pakan ternak sebanyak 560 kantong dengan nilai 1,2 miliar rupiah. Purbaya akan menyiapkan saluran khusus pengaduan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada impor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah heboh tunjangan rumah yang akhirnya dibatalkan, dana reses anggota Dewan kembali menghebohkan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat disorot publik. Kali ini bukan tentang tingkah laku anggotanya yang nir empati atau tunjangan perumahan bernilai fantastis, melainkan muncul kabar dana reses melonjak naik dari 400 juta rupiah menjadi 702 juta rupiah. Sementara itu, masa reses dilakukan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Artinya dalam setahun setiap anggota DPR menerima dana reses sebesar 2,8 hingga 3, miliar rupiah.
Kenaikan anggaran dana reses sontak memantik reaksi publik. Peneliti Formavi Lucius Karus menilai dana 702 juta rupiah per anggota DPR tidak masuk akal. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi, dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis, sehingga perlu dihitung lagi budget yang paling masuk akal untuk kegiatan reses ini dengan hasil-hasil yang kemudian kita lihat selama ini kira-kira berapa, dan itu tentu tidak sampai 702 juta itu. Sementara Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses. Ia menyerahkan hal itu kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Atau ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun. Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota dewan. Ya, polemik kenaikan dana reses memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Kenaikan ini juga dinilai minim transparansi, apalagi kini pemerintah tengah fokus dengan efisiensi anggaran. Dari saya nggak setuju ya, karena melihat dari kinerja DPR juga kurang maksimal, terus banyak di luar sana ekonomi melemah, pedagang-pedagang juga ya kadang pemasukannya juga jadi melemah banget. Ya seenggaknya dibukakan lapangan pekerjaan dulu lah yang maksimal, itu aja sih. Menurut saya sih kayaknya terlalu tinggi ya, kalau lihat dari kinerja DPR itu kayaknya kurang lah, mungkin diperbaiki dulu lah kinerja dari DPR-nya, baru boleh. Bangunan SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikma, Desa Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dibakar kelompok kriminal bersenjata pada Senin pagi. Kebakaran ini diketahui melalui pemantauan Satgas Operasi Damai Kartens dan aparat gabungan TNI Polri. Merespon kejadian ini, personel Satgas Ops Damai Kartens bergerak menuju lokasi. Kontak tembak pun terjadi antara aparat keamanan dan KKB. Tim gabungan berhasil memukul mundur kelompok bersenjata itu ke arah kampung Kotobib. Setelah memastikan keamanan, tim gabungan TNI Polri menyambangi pengungsian di Balai Desa Polobakon untuk memberikan imbauan keamanan. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Situasi dinyatakan terkendali. Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI juga menyambangi warga di Balai Desa Polobakon untuk memberikan himbauan keamanan. Untuk menjaga keamanan, petugas disiagakan di wilayah Kiwirok. TNI Polri terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.